Tante Santi. Anton, duduk. Saya punya kejutan untuk Tante. Kejutan? Kamu bercanda? Bercanda? Tante nggak kenal hak sepatu ini? Enggak. Apa mungkin sepatu ini dipakai Winda ketika dia hilang malam itu? Bukan. Kamu kok serius amat sih? Gini Tante, kemarin saya ke Bogor dan kayaknya saya melihat Winda di sana. Saya mengejar dia, tapi dia sudah menghilang. Dan saya cuma menemukan ini di atas bukit itu. Winda di Bogor. Nggak mungkin, Ton. Ngapain dia di sana? Saya juga nggak pasti kalau itu Winda, Tante. Tante juga mengerti, Ton. Tante juga menegur setiap orang yang mirip dengan Winda dari belakang. Hal ini bisa saja terjadi pada siapa saja yang kehilangan orang yang sangat dicintai. Mulai sekarang, saya tahu segalanya tentang diri kamu, Vera. Oh ya? Ya, kemarin saya ke Jakarta dan bertemu dengan Kapten Joko. Lalu dia bilang kalau kamu adalah dalang dalam pembunuhan Omen. Langsung saja, Gozi. Kamu mau minta berapa untuk menutup mulut kamu itu? Sebenarnya saya disuruh Pak Hari untuk mencari informasi tentang diri kamu. Kenapa dia melakukan hal itu? Ya, karena dia mau menikah dengan kamu. Sekarang, tolong ceritakan apa yang kamu ketahui tentang Winda. Banyak. Cukup banyak untuk mengungkapkan penyamarannya. Dia itu bukan keponakannya Pak Hari. Saya sendiri heran kenapa dia meninggalkan Anton, padahal Anton anak orang berada. Dia malah kesini dan pura-pura jadi keponakannya Pak Hari. Dengar, Vera. Saya ingin menikah dengan Winda. Dan kamu harus bisa meyakinkan Winda bahwa Anton itu akan menikah. Kamu jangan munafik, Gozi. Kamu sendiri pun berusaha memperkaya dirimu dengan mengawini Winda. Iya kan? Kamu jangan banyak ngomong, Vera. Kalau kamu tidak mau melakukan hal itu, saya akan bilang sama Pak Hari. Dan kedua kamu akan terbongkar. Oh, tapi ingat, Winda mencintai Anton. Iya, tapi kamu bisa bilang sama Winda kalau kamu dapat telepon dari Jakarta. Iya kan? Oke, saya akan bilang ke dia. Sekarang kita berdua sudah ada kata sepakat. Dan kamu sekarang boleh pergi, Vera. Winda. Kebenaran sekali. Saya baru aja mendapat kabar. Tadi pagi saya mendapat telepon yang mengabarkan bahwa Anton mau menikah. Kamu nggak senang dengernya? Saya nggak ngerti apa yang kamu bicarakan. Karena saya nggak kenal sama orang yang bernama Anton. Permisi. Masa kamu nggak kenal sama Anton? Winda, Hai.
Saya telah menyiapkan semua daftar kebutuhan. Oh. Gozi, saya mau bicara sama kamu. Baik. Ini tentang masa lalu saya. Saya benar-benar membutuhkan seorang sahabat. Winda, kamu tahu kan, kalau saya mau melakukan apapun demi kamu, Saya membutuhkan bantuan. saya siap bantu kamu. Tapi ini benar-benar rahasia. Dan saya yakin kamu bisa dipercaya. Kamu bisa mengeluarkan unek-unek kamu di sini. Ayo. Gozi, sebenarnya saya lari dari rumah. Memangnya kenapa? Karena mama mengkhianati papa. Papa kamu sekarang ada di mana? Papa telah meninggal 10 tahun yang lalu. Sorry, saya ikut sedih. Terima kasih. Saya sangat mencintai papa saya. Om Hari dan papa, mereka saudara kembar. Saya nggak tahu, sampai pada suatu pagi, ketika saya lari dari rumah, saya bertemu Om Hari. Saya nggak berani kembali ke mama saya yang sangat saya sayangi. Santi nama mama saya. Memangnya apa sih kesalahan mama kamu sampai kamu tidak mau memaafkannya? Ini dimulai dengan kembalinya hubungan mama dan Pak Mukhtar, mantan pacarnya waktu kuliah dulu sebelum mama menikah dengan papa. Saya ngerti. Tapi apakah kamu tidak mau kembali lagi dengan mama kamu? Enggak. Saya sudah jadi penghalang bagi mereka. Kamu tahu, Pak Mukhtar mempunyai anak bernama Anton. Dan dulu, dia pernah menjadi pacar saya. Dulu. Tapi sekarang tidak lagi kan? Iya. Tapi, kalau mama jadi menikah dengan Pak Mukhtar, tentu saja saya tidak mungkin menikah dengan Anton. Jadi kamu pikir dengan menghindar dari mereka, masalah kamu dapat terselesaikan, begitu? Saya nggak tahu. Masalah saya lebih kecil dibandingkan masalah Oma Hari yang akan menikah dengan Vera, perempuan penguras harta itu. Kamu tahu, Vera itu buronan yang sedang dicari-cari polisi karena terlibat dalam pembunuhan Pak Omen. Lantas, kenapa kamu tidak langsung menceritakan pada Pak Hari? Saya takut kalau saya cerita, Vera akan memberitahu Mama dan Anton. Om Hari pasti akan membawa saya kembali ke rumah. Itu yang saya takutkan. Lagi pula, Om Hari telah mengisi kekosongan saya selama ini. Saya mencintai Om Hari sama seperti saya mencintai papa saya. Ya, kamu benar. Kamu tidak boleh pergi ke Jakarta. Biarkan mama kamu dan Pak Motar melakukan apapun yang mereka inginkan. Dan kamu harus bisa melupakan Anton. Karena hidup kamu, pekerjaan kamu, dan paman kamu juga ada di sini. Terima kasih kamu bisa memahami diri saya. Tapi gimana dengan Vera? Vera, ya. Kita harus segera menyingkirkannya. Tapi kamu tidak boleh terlibat di dalamnya. Kamu benar. Serahkan pada saya. Saya yang akan mencari jalan keluarnya. Oke? Kalian adalah sahabat-sahabat saya dan saudara saya. Ada sesuatu yang ingin saya sampaikan. Saya ingin menikahi Vera.
Kami akan menikah minggu depan di rumah ini. Baik. Kita beri selamat pada Hari dan Vera. Cheers. Saya pergi dulu ya. Gozi, gimana nih? Waktu kita untuk menceritakan segalanya tentang Vera hanya kurang dari seminggu lagi. Oke. Tapi yang paling terpenting, kamu tidak boleh mengatakan apapun kepada Pak Hari. Karena kalau sampai dia tahu, dia akan mengirim kamu kembali ke Jakarta. Dan saya nggak mau itu. Karena saya akan kehilangan kamu, Indah. Kamu tahu kan? Kalau saya sayang sekali sama kamu dan ingin menikah dengan kamu. Winda, udah deh, kamu gak usah khawatir. Saya bisa ngejamin kalau mereka itu tidak akan menikah. Percayalah sama saya. Oke? Sekarang saya pergi dulu ya. Vera bilang, kamu mau menikah. Selamat berbahagia, Anton. Rasanya inilah jalan terbaik untuk kita. Ternyata hidup saya ada di sini. Tidak lama lagi, Mama pasti akan melupakan saya. Dan dia akan menikah dengan Pak Muhtar. Sekarang saya tahu kenapa kamu pergi. Karena kamu mau berkorban demi mama kamu dan papi saya, kan? Demikian juga saya. Saya akan menikahi Sally. Dengan cara ini, saya bisa membuka jalan untuk Papi dan Tante Santi agar mereka bisa menikah. Maafkan saya, Winda. Om dan Tante senang sekali bila kamu menikah dengan putri kami. Tapi Om dan Tante belum pernah kenal dengan orang tua kamu. Begini, Om. Yang ada hanya papi saya. Mami saya sudah meninggal. Dan minggu depan saya akan menjemput papi di Bogor. Saya mengundang Om, Tante, dan Sally untuk makan malam hari Senin. Sekalian berbicara dengan papi saya. Oh, begitu. Gimana, Sally? Halo. Sari. Heh, Anton. Apa kabar? Tumben nih, mau nelpon. Saya ada kabar gembira buat kamu.
saya akan menikah dengan Sally. Dan saya akan melamar dia setelah Papi kembali dari Bogor. Oh, jadi kamu nelpon saya supaya saya kasih tahu Tante Santi. Ya, kira-kira begitulah. Oke, thanks ya. Bye. Kamu kenapa, Sar? Anton mau menikah dengan Sally karyawannya. Oh, berarti si Anton udah benar-benar lupa dong sama Winda. Saya rasa enggak. Anton mau memberi jalan kepada Tante Santi dan Om Mokhtar untuk menikah. Makanya dia mau kawin dengan Vera. Tapi mungkin akhirnya dia tahu kalau Vera itu ternyata materialistis. Dan sekarang mungkin dia ketemu Sally dan mau menikah dengan Sally. Dan Anton juga sepertinya udah buat keputusan ya. Ya, tapi kasihan juga Tante Santi. Pasti Tante Santi terpukul banget deh dengar berita kayak gini. Gimana kalau nanti malam kita ke rumah Tante Santi untuk ngomongin hal ini? Ya, boleh. Aduh, bikin Tante kaget aja. Ayo masuk, masuk deh. Isi Tante. Kok nggak bilang di kantor kalau datang ke sini? Iya, kita emang sengaja Tante bikin rencana setelah Tante pulang kantor. Oke, kalau gitu mau minum apa? Gak perlu repot-repot Tante. Kami berdua cuman mau ngabarin ke Tante tentang sesuatu. Sesuatu? Mengenai Winda? Bukan Tante. Ini mengenai Anton. Loh, Anton? Ada apa dengan Anton? Maaf ya Tante. Ini cuman sekedar pandangan dari saya. Kalau Anton itu sebenarnya nggak benar-benar cinta sama Winda. Lalu? Ya, kalau Anton benar-benar cinta sama Winda, tentunya Anton mau dong nunggu Winda sampai kapanpun. Tapi kenyataannya yang kami sama-sama tahu, Anton itu malah mau menikah sama Sally. Menikah? Menikah sama Sally? Nggak mungkin, Andi. Nggak mungkin Anton nikah sama Sally. Anton tuh cinta sekali sama anak saya. Iya Tante, tadinya kita juga nggak percaya. Cuman Antonnya sendiri yang nelpon saya, ngasih kabar kalau dia tuh mau menikah sama Sally. Kalian tuh nggak tahu, dia tuh hanya berjalan ke Tante dan Om Mokhtar. Dia tuh nggak tahu, Tante tuh nggak akan pernah nikah, nggak akan pernah menikah dengan Om Mokhtar. Winda bisa sakit hati. Kalau gitu Tante akan temui Anton dan bicara dengan papinya. Om Mokhtar bukannya di Bogor Tante? Biar Tante susul ke sana. Ya, sekarang Anton di mana? Mungkin di rumahnya. Halo, Anton. Ini Tante Santi. Apa sih yang kamu lakukan? Pokoknya kamu tidak boleh menikah dengan siapapun. Tante, ini hak dan jalan hidup Anton. Seharusnya Winda jangan berbuat begitu. Anton sudah capek menunggu dia. Kalau gitu Tante bicara dengan papi kamu. Papi berada di Bogor. Terserah Tante mau berbuat apa. Anton sudah mengambil keputusan. Sudah.
Anton mau menjemputku hari Minggu nanti. Dan saya akan mengajak kamu ke Jakarta. Maaf, Mukhtar. Aku tidak mau meninggalkan tempat ini. Di sini nanti kamu akan kesepian, Daniel. Apa ada masalah kalau aku kesepian? Terus terang saja, Mukhtar. Aku sudah tidak punya gairah lagi semenjak istriku meninggal. Neil, jangan punya perasaan begitulah. Kau memiliki Santi dan anakmu Anton. Sedangkan aku tidak punya siapa-siapa. Kesunyian menjadi sahabatku. Kesepian menjadi istriku. Begitulah aku menjalani rutinitas kehidupanku dari hari ke hari. Kehidupan yang benar-benar sangat melelahkan jiwa ragaku. Sekaligus kehidupan yang sangat membosankan. Omong kosong. Omong kosong, Neil. Terus kamu anggap saya ini apa? Saya ini sahabat kamu, tapi kamu anggap apa sekarang sama saya? Jangan salah paham, Mukhtar. Kau adalah sahabatku satu-satunya di dunia ini. Ngomong-ngomong, sudah malam nih. Santi, kenapa Santi? Mukhtar, saya mau bicara dengan kamu. Pokoknya kamu harus mencegah Anton menikah dengan Sally. Kenalkan, Santi. Santi. Daniel, saya senang sekali berkenalan denganmu. Terima kasih. Maaf, saya bicara sebentar. Ya, silakan, silakan. Neil, saya mesti ke Jakarta dulu, dan saya akan secepatnya datang kemari. Ya, pergilah Mukhtar. Dan turuti saja apa yang dia kehendaki. Terima kasih. Selamat malam. Malam. Saya pergi dulu, Neil. Mari, Pak. Mari. Pak. Rupanya Mukhtar masih punya motivasi untuk hidup. Aku senang sekali. Ya, makasih. Loh, Papi kapan pulang? Jangan bilang Tante Santi menjemput Papi dari rumah Om Daniel. Dengar, Tom. Kamu tidak boleh menikah dengan Sally. Dan kamu tidak boleh menikah dengan perempuan lain selain Winda. Ton, ini perintah. Papi jangan berbicara seperti itu dong. Anton kan sudah cukup dewasa untuk menentukan siapa pendamping Anton. Waktu itu Anton mau menikahi Vera, Papi secara kasar memecat Anton dari kantor. Tapi Ton, tunggu Pi. Sally berbeda Pi. Dia bukan wanita materialistis. Dia bersedia menikah dengan Anton apa adanya. Mau saya punya rumah, mau saya punya mobil atau tidak,
Saya cuma minta satu dari Papi. Papi harus merestui Anton dengan Sally. Dada Papi sakit, Ton. Sesak, Ton. Tolong panggil dokter, Ton. Papi. Anton. Bagaimana keadaan papi kamu? Kenapa Tante Santi menjemput Papi tengah malam di rumah Om Daniel? Papi kan perlu istirahat. Apa Tante lupa kalau Papi punya penyakit jantung? Kenapa sih semuanya memikirkan Winda? Tante, gimana kabarnya Om Muhtar? Saya yang menyebabkan Muhtar mendapat serangan jantung. Pokoknya kalau sampai Papi meninggal, Tante Santi harus menanggung resikonya. Anton, kamu seharusnya berterima kasih sama Tante Santi. Karena Tante Santi itu mau nemuin papi kamu. Kamu tahu, Tante Santi itu udah cukup lama menghindari papimu. Dan kalau bukan karena pengkhianatanmu terhadap Winda, kami nggak mungkin nganterin Tante Santi ke Bogor. Lagi pula kan keadaan papimu waktu kami jemput, dia sehat-sehat aja kok. Coba deh sekarang kamu jelasin sama kami ya. Sebenarnya ada apa sih sama kamu dan papi kamu? Maka papi kamu sekarang bisa jadi kena serangan jantung gitu. Kamu mau tahu? Iya. Saya bilang sama papi saya, apapun yang akan terjadi, saya tetap akan menikah dengan Sally. Nah kan berarti kamu sendiri yang mau papi kamu itu meninggal kan? Kamu jangan salahin terus Tante Santi dong. Kasihan Tante Santi. Dia udah kehilangan Winda gara-gara berhubungan dengan papi kamu. Tante nggak apa-apa kan? Di mana anakku? Tolong panggilkan. Ada di luar. Saya akan panggilkan Anton. Dari tadi dia menunggu kamu sampai sadar.
Papi waktu namanya di rumah sakit. Loh, kenapa? Papi terkena serangan jantung. Hah? Semuanya gara-gara saya. Memangnya kenapa papa kamu? Papi bilang saya nggak boleh menikah dengan kamu. Melainkan saya harus menunggu Winda. Lalu, apa yang akan kamu lakukan? Ya, saya tetap akan menikah dengan kamu, Sally. Walaupun itu menentang kehendak papa kamu. Tidak. Agar Tante Santi dan Papi bersatu. Jadi, bukan karena kamu mencintai saya? Cinta? Apa hubungannya? Kamu tahu cinta adalah sebuah pisau yang akan menusuk hati kamu perlahan-lahan hingga berdarah. Sama dengan papi saya, yang hatinya berdarah demi Tante Santi dan Winda anaknya. Saya pikir saya telah berhasil membuatmu melupakan Winda. Saya juga berusaha melupakan dia, Sally. Tapi dia tetap aja ada di hati saya. Nggak ada seorang pun yang bisa melihatnya, kecuali diri saya sendiri. Sally. Tunggu, Sally. Saya mohon, mengertilah. Tinggalkan saya, Anton. Halo? Ini Tante Santi, Ton. Papi kamu sudah keluar dari ruang darurat. Gimana keadaannya, Tante? Kata dokter, dia lolos dari serangan ini. Tapi kalau dia mendapat serangan lagi, mungkin tidak akan bertahan. Datanglah ke sini, Ton. Papi kamu selalu menanyakan kamu. Kenapa Tante begitu peduli terhadap Papi? Karena cinta kami masih ada sampai kapanpun. Tapi Tante tidak bisa menikah dengan dia. Itulah yang perlu kamu ketahui, Anton. Kalau memang Tante mencintainya dan pengen Papi tetap hidup, menikahlah, Tante. Tante pikir sekarang kamu datanglah ke sini, ya Ton ya. Baik, Tante. Terima kasih. Ya, bye. Kau usah nangis, Santi. Saya nggak apa-apa kok. Kamu cepat sembuh ya. Hai, Pi. Anton. Maafin Papi, Tom. Mulai sekarang, Papi izinkan kamu berbuat apa saja. Tapi jangan tinggalin Papi ya. Tidak, Pi. Kamu milik Papi satu-satunya. Papi mempunyai lebih dari itu. Tante Santi sudah mempertimbangkan bahwa Tante akan menikah dengan Papi. Jadi sekarang Papi harus cepat sembuh agar cepat pulang, ya. Muhtar, saya mau menikah dengan kamu. Saya tidak mau kehilangan kamu. Betul, Tante.
Besok saya akan ke Jakarta. Kamu kok begitu, Ben? Mau pergi menjelang 2 hari perkawinan saya? Saya kan harus membelikan hadiah untuk kalian berdua. Lagi pula, Vera sudah memberikan daftar pesanannya yang sangat panjang. Yang sudah pasti, saya harus ngangkat kopernya dan baju pengantinnya. Ya, saya ingin calon istri saya terpenuhi kebutuhannya menjelang hari perkawinan nanti. Jadi sebaiknya kamu jangan pergi besok pagi, tapi malam ini juga. Jangan khawatir, Har. Besok pagi-pagi sekali saya berangkat ke Jakarta. Dan saya akan kembali malamnya. Om, saya mau ke kamar dulu. Tunggu dulu, Winda. Bagaimana? Kamu setuju dengan pilihan Om?